Timothy Ronald, kalau ngomong mulutnya emang pedes, tapi kadang banyak benernya. Hari ini gue bikin react video dia yang borong Bitcoin episode yang ke-10. Ada 5 statement, yang 4 gue setuju dan 1 gue nggak setuju sama statement dia. Halo, samunal, nama gue Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini gue bisa sharing tentang pasar saham, investasi, properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini kita akan dengerin kata-kata dari Timothy Ronald tentang kripto, apakah ada benernya. Ya, dibanding lu capek bikin bisnis, lu gagal gitu kan. Nggak semua orang bisa jadi bisnis, tapi semua orang bisa beli Bitcoin, ya kan. Jadi kalian manfaatin apa skill yang kalian punya, cari income, cari side hustle, lalu kalian tabungin semua uangnya. Ya, gue nggak bilang 2%, 3%. Semua duit kalian. Anda tanya, dana pensiun gue berapa persen Bitcoin? Ya, ini yang part yang gue nggak setuju dengan Bro Timothy Ronald ya. Sedangkan gue sendiri hanya mungkin sebagian saja yang gue investasikan, gue pindahkan dari saham atau dari tabungan gue pindahkan ke kripto. Sebagian juga gue awalnya Bitcoin, akhirnya gue beli beberapa coin yang lain seperti Doge, Ethereum, dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kenapa perbedaan gue nggak semuanya gitu loh? Karena mungkin setiap orang punya risk profile yang berbeda-beda. Mungkin Timothy Ronald, ya dia udah punya dana yang lebih banyak. Dia kehilangan semuanya pun, dia masih oke. Dan dia belum berkeluarga, dia belum punya istri, belum punya anak, setahu gue ya gitu ya. Sedangkan gue udah punya 2 orang anak, dan misalkan amit-amit gue all in semua uangnya, dan mohon maaf nih, gue masih ada cicilan mobil, masih ada cicilan rumah, dan kalau amit-amit duit gue hilang, artinya bagaimana gue ngebayar cicilan gue yang selama ini masih gue tanggungin, masih mungkin mau rumah gue masih ada cicilan 3 tahun lagi gitu. Jadi gue nggak mau ngambil resiko seperti itu, gue main yang menurut gue risk taker, tapi mungkin masih di tengah-tengah gitu. Jadi kalau gue untung, gue bakal untung cukup banyak, tapi kalau rugi pun nggak apa-apa, karena gue udah tahu ini memang uang dingin, yang kalau rugi, ya sekarang sih gue nggak bakal rugi, karena gue udah pasang stop loss. Kalau rugi pun gue masih untung karena gue beli kemarin di 53.000 untuk 52.000 di Bitcoin. Dan Doge ini sebenarnya gue juga udah nggak akan rugi karena ya udah untung cukup banyak. Jadi sebenarnya ya kita tunggu aja, tapi kalau menurut gue dari saran dari gue, sebagian aja, jangan semuanya kayak dia all in gitu ya. Balik lagi ke risk profile kalian, kalau kalian masih muda ya mungkin masih bisa. Tapi kalau udah mau merit, jangan sampai uang merit kalian pakai. Kalau kalian misalkan punya tanggungan buat orang tua, masih punya cicilan, jangan kayak seperti itu ya menurut gue ya. Mendingan ambil jalur yang aman aja. Nah, tapi sekedar tambahan, kalau gue sendiri memang menyuruh karyawan gue atau tim gue untuk nabung juga. Gue bilang, lu orang, gue tahu gajinya UMR, nggak punya banyak duit, nggak ada punya tabungan 100 juta di tabungan kalian, tapi percaya gue kali ini kalian sisihkan aja 1 juta, gitu ya, 1 juta, dan kalian taruh di futures, ya udah kalau hilang ya hilang aja. Tapi kalau ntar Bitcoin bisa ke 100.000 ya, mungkin kalian bisa dapat jadi 5 juta atau 6 juta. Itu yang gue anjurin ke mereka. Jadi daripada nabung 1 juta per bulan susah, yang mending langsung ambil 1 juta, futures, buy long, 100.000 baru dijual. Reksadana, lu buka reksadana saham, lu bandingin sama beli saham BCA aja, mereka kalah semua. Dan lu kasih 2% management fee, mereka belum ngapa-ngapain, udah dapat 2%. Jadi kalau AUM-nya 1 triliun, mereka dapat 20 miliar. Cuman mereka minum-minum malam-malam di Senayan. Nah, kalau minum-minum di Senayan gue nggak tahu ya, itu bukan part gue. Tapi kalau memang beli saham BCA sama reksadana saham, itu bener yang dia ngomongin. Kalian bisa bandingin sendiri, ini ada datanya. Jadi apa yang dia ngomongin itu ada benernya. Kalau kalian beli reksadana saham, ya dibanding kalian beli saham nabung saham BCA aja, itu memang secara histori selama 10 tahun terakhir ini, portfolio ini memang bagusan naik return harga saham BCA dibanding dengan reksadana saham manapun yang ada di Indonesia. Semua yang ikutin gua, duit lu sekarang per hari ini udah double. Jadi lu bisa kasih tepuk tangan ke diri lu sendiri. Jangan terima kasih sama gua, terima kasih sama diri lu sendiri yang pencet tombolnya dan percaya apa yang gua omongin. Kalau lu dengerin orang-orang gembel di luar sana, ya hidup lu jadi gembel juga. Lu dengerin praktisi, hidup lu akan jadi bagus. Bitcoin itu ya, terima kasih kepada diri gue sendiri yang udah tekan tombol buy, udah action, dan memang seperti apa yang dia ngomongin, duit gue udah double. Ya, jadi nggak hanya thank you ke diri gue sendiri, tapi gue harus thank you juga ke Timothy Ronald, karena salah satu yang mengubah
konsep gua untuk 2024 beli Bitcoin itu adalah Timothy Ronald. Apa yang dia ngomongin memang nggak enak, tapi banyak benernya. Jadi ini gua setuju banget dan memang gua sudah profit double ya, terutama dari Bitcoin. Mau percaya gue terserah, gue udah bilang dari 200 juta masih murah. 1 miliar masih murah. Masih jauh perjalanannya dan lu ikutin aja. Makanya gue akan tuntun lu step by step ya. Ini gue kayak anak SD nih, anak kecil gue tuntun ya. Kita bareng-bareng beli Bitcoinnya bareng nih, belinya bareng. Exchange-nya terserah lu ya, gue gak peduli. Jangan pakai Indodax. Ada bilang disponsor. Ya, jadi kalau dia pakai cara yang aman ya, nabung 100 juta per bulan. Kalau gue langsung, ya sebagian langsung jebret dan buy long. Memang resikonya lebih gede, cuman menurut gue, ya daripada gue sisihin setiap bulan dan waktunya mungkin kita nggak tahu kapan, mungkin makin deket gitu ya. Jadi gue mendingin risk taker, nggak seperti dia, ya bahkan lebih resiko daripada dia, gue mainnya di futures. Dibandingkan dengan dia yang nabung setiap bulan. Tapi gue bisa bandingin yang memang kalau tahun lalu gue nabung saham, ya mungkin hanya sekitar 17% returnnya, tapi ya kalau kalian dari tahun lalu udah nabung Bitcoin, gue percaya hasilnya returnnya pasti lebih besar dibanding saham manapun yang kalian taruh di Bursa Efek Indonesia. Nah, selama ini lu mainin trading, belajar dari trader A curut, trader B curut, lu bandingin sama hasil gua. Ada nggak yang event close untuk gandain portofolio seperti ini? Satu Indonesia gua tantang. Nggak ada kan? Masih mau ngatain Bitcoin scam? Lu orang tolol ya. Jadi kita... Nah, ini memang perlu dibuktikan ya. Kalau kalian memang ngerasa lebih hebat daripada dia, silahkan buktikan. Lalu mungkin bisa mention ke dia. Cuman kalau menurut gue sih ada banyak benernya. Jadi ya daripada kita pusing ya dengerin orang yang belum terbukti, mendingan kita bisa lihat ya yang sudah terbukti. Dan memang bisa dibilang return dalam 1 tahun terakhir yang dia tunjukkan nabung selama sebulan terakhir ya memang terbukti hasilnya lumayan bagus. Dan apakah akan lebih bagus? Kita nggak ada yang tahu masa depan, tapi saya percaya Bitcoin akan ke 100.000. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga udah take action? Yuk kita ngobrol di kolom komentar. Pedes. Tapi banyak benernya. Dan menurut gue Indonesia butuh orang yang pedes seperti ini. Kalau nggak, ya kita nggak akan berubah sih hidupnya.